bagi pemain golfnya. Nah, tapi perubahan terjadi sama seperti kisah ulat menjadi kupu-kupu ya. Tidak terasa ternyata hanya dalam beberapa tahun saja ibu muda yang satu ini berhasil memiliki rumah dan berbagai macam hal yang beliau mengatakan sebelumnya tidak membayangkan. Bahkan sekarang pun masih kaget katanya ya. Nah, apa yang terjadi dan bagaimana kisahnya? Seorang mantan caddy sekarang bisa mencapai posisi platinum agensi ya, hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Nah, langsung saja kita ke Bogor untuk berkenalan dan ngobrol dengan Pride Trip Korea Gratis Juli 2018, platinum agensi Bu Yeni Suryani atau dipanggil Bu Jenny. Ya, selamat malam Bu Jenny. Selamat malam, Mas Pran. Ya. Gimana Bu Jenny? Sehat semua? Exciting lah, sehat alhamdulillah. Exciting ya, oke. Kelihatannya baru pindah ke rumah baru nih ya Bu ya? Mas, cuman masih belum rapi karena baru pindahan kemarin 3 hari lalu kan. Senang dong pokoknya. Ya, luar biasa. Sebelum kita cerita tentang rumah-rumah yang baru, kita flashback sedikit ke belakang karena masih banyak yang belum kenal sosok Bu Jenny. Dulu katanya pekerjaannya caddy golf. Seperti apa sih Bu ceritanya dulu? Boleh ceritakan sedikit? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Siapa kita? 3i Network Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jenny. Latar belakangnya seorang caddy ya, pramu golf. Jadi kalau caddy itu kerjanya nemenin sih sebenarnya, menjadi seorang guide ya, memandu seorang pemain agar dia mainnya bagus gitu kan, bagaimana arah mata angin, pukulannya kemana, intinya itu bola golf itu harus sampai ke tujuan, intinya sama seperti itu. Nah di pekerjaan saya sebenarnya sih kalau ngelihat hasil boleh dikatakan alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah saya bersyukur gitu. Cuma hanya kalau di KD itu dia tidak ada ini aja sih, Mas, dia tidak ada jenjang karir tuh tidak ada. Kita sistem kerjanya juga kontrak. Artinya tidak dibutuhkan pengalaman hebat gitu. Jadi di situ kalau udah walaupun kita sudah punya 9 tahun gitu ya jadi KD, tapi setelah itu walaupun kita punya pengalaman yang sudah lama, justru tidak akan tidak akan dipekerjakan lagi gitu, karena kan di situ usia itu ada batasannya. Jadi kurang lebih usia 28-30 itu udah harus keluar gitu. Karena kenapa? Karena memang harus cari yang fresh graduate. Jadi artinya di situ pengalaman nggak diiniin lah, yang pasti lebih ke ya itu umur. Makanya saya berpikir kalau misalnya saya berhenti nanti, saya gimana gitu kan, saya ngapain, boleh dibilang saya juga cuma lulusan SMA, nggak punya pengalaman apa-apa gitu, nggak ngerti gitu apa-apa, tapi bukan berarti seorang Jenny itu nggak bisa sukses gitu. Menurut saya tuh kan sukses itu kan hak semua orang ya, hak semua orang, ibu rumah tangga, perempuan, laki-laki, karyawan itu harus sukses. Hanya saja mungkin ketika itu Jenny belum menemukan tempatnya di mana, kendaraannya tuh di mana gitu, Mas Pran. Artinya 9 tahun luar biasa buat Jenny, tapi ya itu yang Jenny bilang, penghasilannya alhamdulillah. Pertanyaannya, apa yang sudah kamu dapat ketika 9 tahun bekerja itu? Ternyata jawabannya adalah tidak ada. Jenny itu tidak punya apa-apa. Padahal uangnya lumayan itu dulu, Mas Frans, tapi nggak ngerti ya, nggak tahu kenapa. Mungkin karena memang betul ada istilah menjalis janis itu, istilah yang dikatakan bahwa bergaul itu tergantung dengan siapa, betul ya. Jadi kalau kita gaulnya sama orang yang seneng gosip, jadi gosip nih kita gitu kan. Bergaulnya sama orang sukses, insya Allah kita akan kebawa sukses gitu. Nah karena saya pergaulan di tempat bekerja saya itu rata-rata lebih ke gaya hidup, artinya ya akhirnya jadi sama ya ke gaya hidup. Jadi lebih ke mikirin, besok kita nongkrong di mana, belanja atau apalah gitu. Jadi uang yang masuk keluarnya juga akan lebih besar. Jadi percumalah gitu. Jadi akhirnya ya nggak punya apa-apa. Baik, pengalaman yang menarik ya, 9 tahun bekerja sebagai KD ya. Dan bagaimana kisah pertemuan pertama dengan 3i ini, Bu? Kenal dari siapa sih sebenarnya?
Seperti apa ceritanya? Kalau sebenarnya ketika tahu 3i ini networking gitu ya, yang namanya bisnis-bisnis jaringan, sebenarnya saya bukan gimana ya, saya dulu pernah memang mengikuti multi level marketing yang memang ikut-ikutan aja karena suka produknya dan lain-lain gitu ya. Saya ikut juga beberapa pertemuan di multi level marketing. Sampai akhirnya saya ingin sukses juga di multi level marketing karena kenapa? Karena saya melihat bahwa di multi level marketing banyak orang-orang yang berpositif thinking, motivasi hebat dan motivasi besar yang akhirnya menjadikan saya senang ikut multi level marketing. Tapi ya memang balik lagi ya, mungkin belum saatnya saya suka, saya juga tidak mengerti gitu. Tapi akhirnya sampai pada satu waktu saya berusaha berjuang gitu ya, tapi kok nggak sukses juga gitu loh Mas Frans. Itu yang saya bingung gitu. Saya udah ninggalin kerjaan, saya pernah ninggalin loh. Jadi pernah sempat di KD berhenti, terus kemudian KD lagi ujung-ujungnya. Jadi sempat yang akhirnya dari menyukai multi level marketing sampai akhirnya menjadi mungkin pembenci multi level marketing. Karena kayak boleh dibilang kita ini punya harapan besar gitu ya di multi level marketing itu, tapi tiba-tiba ketika kita yakin taunya gagal gitu, kayak kita kecewa banget gitu, malah akhirnya apaan sih nih bisnis, bohong lah, iming-iming lah, pokoknya begitu deh, kita kayak di brainwash lah, intinya seperti itu. Saya akhirnya menjadi orang yang boleh dikatakan negatif gitu sama multi level marketing, karena ya apa ya, lebih baik saya pikir konvensional yang jelas kita kerja kita dapat uang gitu. Jadi saya balik lagi ke dunia kerja gitu loh Mas. Nah terus ketika saya balik lagi ke dunia kerja, pekerjaan yang saya suka balik lagi kayak di itu gitu ya. Ya udah kerja lagi di KD. Jadi Jenny tuh pindah 3 lapangan golf gitu Mas. Pertama di Kota Bogor, ke Jakarta, balik lagi ke Bogor gitu kan. Nah pas di situ berasa nih, udah berasa kan, aduh Jenny udah nggak muda lagi gitu kan, aduh aku udah nggak muda, udah gimana ya, nggak mungkin deh Jenny terus-terusan jadi KD. Nah cuman permasalahannya adalah, kalaupun Jenny bikin usaha gitu ya, bikin usaha, perkara cari uang mah gampang, modal mah bisa dicari gitu ya, cuman yang Jenny pikir adalah, ketika uangnya ada, kira-kira mau dipakai usaha apa gitu, karena usaha itu kan harus punya kemampuan gitu kan, minimal skill gitu kan, terus harus ada tempat dan lain-lain. Dan apakah ketika itu Jenny buat, apakah bisa ibaratnya keuntungannya tuh seberapa persen dan lain, Jenny PR banget lah ketika itu, aduh apa ya gitu kan. Akhirnya waktu itu sih berdoa sih, sebenarnya nggak ada yang kebetulan ya, memang Jenny berdoa gitu kenal 3i itu. Jadi Jenny bilang, ya Allah, Jenny mah pengen sukses satu, pengen berhasil aja. Tapi nggak tahu nih, maksudnya bisa nggak sih gitu. Karena kan udah 30 tahun gitu, nggak mungkin deh. Kayaknya udah nggak ada harapan. Tapi 3 hari dari omongan itu, Allah tiba-tiba kasih gitu. Cuman sekedar lihat postingan lo Mas Prat. Lihat postingan orang di Facebook, nggak kenal itu orang. Dia cuma bilang, ya Allah, saya pasti berubah hidup saya gitu di postingannya. Melalui bisnis ini, itulah yang saya kalau ingat itu nggak sangka gitu. Gara-gara lihat postingan itu, saya bisa seperti ini gitu. Udah punya rumah. Ya akhirnya, karena Jenny nggak kenal Mas Bran, Jenny kan takut ya ketemu orang yang nggak kenal gitu. Jenny beranikan diri waktu itu. Bapak, ini bisnis apa? Karena kan Jenny lagi cari bisnis, Jenny pikir cocok gitu ya. Terus kata dia, ya udah tukeran nomor handphone. Jenny tuh sebenarnya sempat takut gitu, takut ditipu apa gimana gitu kan. Tapi Jenny pikir gini, ayo udah deh cobain gitu. Akhirnya tukeran waktu itu masih BBM. Nah, dia tuh langsung nih, dia langsung semangat gitu kan. Oh, ini Mbak, katanya ini bisnisnya. Saya baca, wah ini CAR. CAR Jenny pikir kan mobil gitu ya. Apaan sih ini asuransi? Aduh, Jenny udah nggak mau lah asuransi karena Jenny juga pernah ada trauma gitu, pernah ikut asuransi pendidikan, tapi akhirnya gara-gara nggak bayar langsung hangus tanpa dijelaskan. Jadi akhirnya Jenny udah boro-boro mau baca ke bawah gitu. Wah, ini mah apaan bisnisnya? Gitu nggak jelas. Intinya Jenny bilang ini perusahaan nggak jelas loh Mas Fran. Tapi ini orang yang ngajak tuh terus nih, ngechat
hari. Nah, cuman memang gini ya, ada baik dan tidaknya untuk presentasi lewat chat gitu ya. Karena kalau lewat chat ini saya pribadi, waktu di BBM saya nggak baca gitu. Jadi males gitu karena panjang kali lebar sama dengan luas ya. Jadi saya cuma like gitu. Padahal nggak dibaca, nggak dijelaskan. Jadi saya bilang, oh iya terima kasih infonya, terima kasih. Padahal nggak dibaca tuh. Akhirnya nih, karena nggak enaknya, karena setiap hari kan di chat sama dia, ya udah akhirnya ya udah ketemu aja gimana gitu kan. Saya juga tinggal di Bogor, terus saya tanya lagi, emang Bapak nih kerja apa gitu. Saya kerja sebagai security. Oh, makin tuh Mas Pran, saya makin menjauh. Karena gini, masa mau sukses yang ngejelasin seorang security, jadi waktu itu jangankan dengar informasinya gitu. Jadi sebelum dengar informasi aja Jenny udah nolak gitu. Padahal belum dengerin gitu informasinya. Jadi udah nggak mau gitu, karena Jenny melihat memang orang yang ngajak Jenny ini ternyata satpam. Enggak deh gitu, nggak mau gitu. Tapi emang luar biasa ya ini security ini gitu ya. Akhirnya dia terus, ya udah teh ketemu aja. Ya udah akhirnya karena saya takut, saya masih ngontrak ya Mas Tan. Waktu itu ngontraknya masih cuman kamar doang sama kamar mandi doang gitu dulu. Karena saya takut, ya udah ke tempat saya lah gitu, karena saya tinggal sama ibu kos. Bener ya, ini orang tinggi gede dan luar biasa nih orang yang memang akhirnya dengan lewat tangan beliau ya alhamdulillah gitu. Nah akhirnya ketika ketemu beliau, jadi dipresentasi nih Mas, dan keadaannya kita janjian jam 4 dan saya ketemu jam 7, jadi dia sudah menunggu kurang lebih 3 jam gitu. Akhirnya ketika dia presentasi, karena saya capek kerja, pulang kerja, saya tuh nggak bener-bener dengerin gitu. Saya nggak mau dengerin lah intinya apa sih, bodo amat, dan akhirnya memutuskan tidak bergabung gitu. Tidak bergabung karena saya pikir mah kalau mau nabung apa nyimpan uang mah, kalau mau saving uang ya udah di bank aja gitu. Karena kan saya juga nggak, ya sama lah mungkin kayak teman-teman yang masih belum bergabung tuh sama pemikirannya. Ngapain nyimpen di situ nggak jelas gitu-gitu sama. Jadi akhirnya nggak closing sebenarnya. Tapi ada satu hal yang membuat jadinya bergabung. Jadi pas sudah mau pulang jam 11 malam, jadi udah lama banget tuh dia iniin, pokoknya tak aman, ini diawasi OJK, bodo amat, mau OJK, mau apa gitu Mas. Karena kan kalau kita namanya ketipu mah kan yang kita cari orang yang ngajak gitu kan. Bodoh, kalau di situnya lari juga saya nggak tahu mau kemana, pokoknya kayak gitu-gitu. Akhirnya ya udah, satu hal yang akhirnya saya gabung, karena waktu itu posisi saya tuh masih single mother, artinya saya status saya tuh seorang janda, dan saya punya anak satu yang kurang lebih 13 tahun. Ini anak saya biayain sendiri gitu. Jadi ketika dia bilang pas pulang itu pamit gini, Teteh sudah punya anak, itu kalau misalnya gitu, dia cuma nanya sebenarnya, kalau misalnya Teteh nggak ada gitu, meninggal, itu gimana anaknya, siapa yang ngurusin? Udah tuh langsung tuh, hah, ini juga ya. Sedangkan anak Jenny ini perlu sekolah gitu loh, perlu pendidikan yang tinggi, jangan kayak Jenny gitu, dia harus pinter gitu kan. Langsung tuh mikir Mas Pran, langsung hari itu tuh mikir, ya juga ya, kan kita nggak tahu yang namanya umur ya, bener ya, kapan ya gitu kan, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau minimal Jenny punya tabungan, ibaratnya anak Jenny ini nggak usah ngerepotin orang. Di situ Mas Pran akhirnya Jenny gabung. Jadi bukan karena tadi ya ada 6 perusahaan backupan, bukan karena unit link terbaik, pokoknya enggak. Jadi memang karena Jenny melihat join di sini karena Jenny butuh ini buat anak Jenny. Itu awal Jenny bergabung gitu. Baik, karena semua balik lagi karena Bu Jenny melihat manfaatnya dibutuhkan ya, makanya mengambil keputusan bergabung. Iya. Dan saat itu ketika bergabung masih kerja di Kedi dong ya, masih sambil jalan ya? Masih. Okay. CR mah, CR tuh dulu cuman dipandang sebelah mata sama Jenny Mas Pran, karena kan Jenny kan nggak paham ya, disuruh ke pertemuan nggak mau. Terus pokoknya leader-leader Jenny mah udah capek kali ngebawelin Jenny gitu. Nah, cuman pas sudah gabung gitu kan, Jenny kan langsung transfer sendiri tuh uangnya, nggak pakai nitip tuh Mas Pran. Kalau Jenny nggak suka nitip-nitip, karena kan nggak tahu ya itu uang takut dibawa kabur ya, walaupun waktu itu premi cuma 3,5 gitu. Cuman Jenny nggak mau, Jenny sukanya langsung bayar premi sendiri. Nah, pas setelah bayar premi, Jenny dimasukin tuh ke grup. Pas dimasukin ke grup, cuman jadi CCTV Mas Pran.
Jadi CCTV itu di grup cuma ngeliatin aja.